si Gatot kemarin hati-hati komunis. Aduh, itulah gaya-gaya mereka itu Pak, politisi mulakra. Nah, makanya kan tadi saya ajarin, ini loh, komunis itu merugikan Indonesia apa? Makanya sekalian saya ajarin, Islam merugikan Indonesia banyak. Pemberontakan itu terang-terangan atas nama Islam itu Kahar Musakar, siapa lagi itu ya, DITI Permesta itu ya, si Imam Samudra, semua atas nama Islam semua. Apakah atas nama komunisme? Enggak ada orang ngebom atas nama komunisme. Enggak ada. Bahkan di sana ada penimbunan senjata, ada ini dan lain sebagainya. Ini politisi mulakra. Siapa yang menjalankan ini? Selain ormas-ormas seperti MUI juga yang lain, juga yang ada di pemerintahan. Maka Panji Gumilang melawan ini bukan dia dengan mengangkat senjata atau misalnya mengadakan demo. Dia tidak melakukan demo radikal dan anarkis. Kalau dia melakukan itu berarti dia menempuh cara-cara komunis, ya kan? Tetapi dia melakukan apa? Dengan mengundang ini orang-orang dari berbagai kalangan, ada yang Kristen, ada yang semua diundang, termasuk siapa anaknya Aidit. Dia melakukan politik original. Ini loh politik saya yang original, yang cinta perdamaian, mengutamakan toleransi tanpa memandang bulu siapa Anda. Itulah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah yang namanya yang berketuhanan yang Maha Esa. Lantas di mana salahnya dia? Jadi kita memahami diundangnya Aidit ke sana dalam konteks itu. Aidit itu bukannya memang putra daripada orang yang ikut PKI, Partai Komunis loh ya. Tetapi belum tentu dia komunis loh. Siapa ini si Aidit ini? Belum tentu juga anaknya ini komunis. Saya katakan tadi ideologi. Bisa saja mungkin dia. Terima kasih luar biasa, hari ini cukup panas ya. Terima kasih teman-teman semua diaspora ya. Ini suatu diskusi yang menarik. Jadi kita dengan pikiran dan hati yang jernih untuk memahami diskusi kita malam hari ini. Kalau enggak nanti gampang saja dipolitisasi. Ya, gampang dipolitisasi. Tadi bermula judul ini adalah Panji Gumilang mengundang anaknya DNI di dalam perayaan acara Syuro Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Tetapi yang diundang di sana bukan hanya putranya Aidit, ada Koni Rahakundini Bakri, ada juga itu Ketua PGI, ada juga Nahdlatul Ulama, ada juga pengusaha, ada juga itu pengacara. Ya, artinya banyak diundang di situ. Jadi kita kalau kebetulan memang sosok anaknya DN Aidit diangkat dalam diskusi kita ini, kita tidak boleh melepaskan dari seluruh konteks yang diundang oleh Syekh Panji Gumilang pada saat itu. Ya, kita angkat ini. Jadi apa motif, apa tujuan daripada Syekh Panji Gumilang yang mengundang mereka semua? Apakah supaya mereka membela Panji Gumilang? Saya pikir tidak ya, terlalu naif kalau kita berpikir begitu. Terlalu naif ya. Jadi apa motifnya dia? Saya memperkirakan itu adalah menunjukkan perwujudan daripada cita-cita, perwujudan daripada keinginan dirinya dan seluruh sivitas akademika maupun santri di sana, yaitu toleransi dan perdamaian. Dia tidak mau ya kemanusiaan itu disekat-sekat oleh agama dan lain sebagainya. Tetapi sebelum ke sana kita mau ini dulu ya Bapak Ibu. Kita harus dudukkan dulu masalahnya ini dengan benar. Antara Partai Komunis Indonesia dengan komunis itu berbeda. Ya. Kalau tadi Pastor Paul banyak menyebut itu komunis bukan berarti kita komunis, bukan berarti kita membela komunis. Tetapi hakikat dari komunis itu apa sih? Apa? Jadi tolong dibedakan, partai merupakan suatu organisasi atau organ dan komunis. Kalau disebut dengan isme, komunisme berarti aliran, faham, sama dengan kapitalisme, liberalisme. Ya. Jadi komunis itu sebenarnya kita pahami dulu supaya jangan salah kaprah. Jadi kalau nanti dibilang ini bisa diplesetkan loh, oh Pastor Paul ini memperkenalkan komunis ke Indonesia, menyamakan dengan Pancasila. Ya enggak itu maksudnya. Jadi komunis kalau bahasa Latinnya itu komunis. Ini adalah suatu ideologi yang berkaitan dengan politik, ya, politik, sosial, ekonomi. Yang tujuannya itu apa?
menciptakan masyarakat dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama. Bahasa simpelnya adalah sama rata, sama rasa, adil, merata. Ya, sama rasa, sama rata, adil, berkeadilan. Nah, kalau ini diterjemahkan atau dibikin narasi yang lebih canggih, coba kita lihat itu di sila-sila Pancasila masuk kemana itu. Jadi jangan dinafikan itu, ya itu komunisme, kapitalisme ada nggak di Pancasila itu? Kapitalisme tidak ada. Liberalisme ada nggak di Pancasila itu? Tidak ada. Nah, partai komunis, ini Bapak Ibu ya, kalau partai komunis itu berbeda, itu sama aja dengan misalnya PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai organ. Jadi yang dibubarkan ini pada tahun 1965 pasca pemberontakan G30 SPKI, G30 SPKI yang dibubarkan itu adalah partainya. Jadi kalau ideologi itu tidak mungkin mati. Kalau ditanya apakah ini di MU ini ada berideologi komunis, cek, tanya diri sendiri, ya, cek, tanya diri sendiri. Nah, komunis ini di Indonesia sejarahnya itu adalah karena ada ya seorang pemimpin, bukanlah seorang lah, partai Snefield namanya ya, dia itu adalah dari Belanda sebenarnya kawan ini ya. Masuk ideologi komunis ke Indonesia pada tahun 1913 dibawa oleh Snefield ini ya. Kemudian oleh Semaun dan Darsono ya didirikanlah namanya Partai Komunis 1920. Ciri daripada komunis ini ya, bukan partainya loh Pak ya, ciri dari komunis ini adalah menentang hidup hedonis para kaum borjuis. Mereka tidak mau rakyat ini hidup menderita, mereka tidak mau buruh ini hidup hanya dari gaji, harus dinaikkan derajatnya. Itu sebenarnya perjuangan dari komunis itu. Dan mereka ingin, dan mereka ini memperjuangkan secara radikal dan anarkis, ya, radikal dan anarkis. Ini ciri daripada penganut para komunisme ya, bukan komunisme ya, para komunisme, penganut daripada komunisme itu. Sekarang kita bertanya jujur aja, kelompok manakah di Indonesia ini yang memperjuangkan kemauannya itu anarkis dan radikal? Jawab sendiri. Apakah mereka komunis? Terserah, jawab sendiri. Itulah ciri khas daripada komunisme ya. Komunisme itu bukan komunismenya pengikut komunis. Ya, komunisme melakukan perjuangan untuk rakyatnya secara radikal dan anarkis supaya kehidupannya merata, adil, sama rata, berkemakmuran dan berkeadilan. Itu. Nah, kembali lagi kepada PKI ini, ada suatu cerita yang sangat menarik Bapak Ibu. PKI ini sebenarnya didirikan adalah untuk melawan penjajah Belanda, kolonialisme Belanda. Melawan itu, jadi bukan untuk melawan bangsa sendiri, bukan melawan orang Indonesia sendiri, tetapi melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Nah, tetapi dengan cara anarkis dan radikal dan anarkis. Dan Belanda tidak suka itu. Mungkin dulu kehidupan orang Belanda di Indonesia hebat ya, none-none gitu ya. Dengan Belanda itu hebat itu, berdansa segala macam itu, bebas minum. Ini perhatikan, ini kurang ajar ini gitu kan. Rakyat Indonesia begitu menderita, hidup susah kok ini berpesta pora. Itu yang mereka perjuangkan. Maka dilawanlah Belanda itu. Ya, dilawan Belanda itu. Jadi bukan melawan bangsa sendiri dia. Nah, pada tahun 1955 PKI ya, Partai Komunis Indonesia yang tadinya adalah PKH. PKH itu adalah singkatan dari Persatuan Komunis Hindia ya, yang didirikan oleh ISDV bersama Semaun sebagai ketua dan Darsono. Jadi dia berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1955 dia ikut pemilu Pak di Indonesia. Ikut pemilu di Indonesia dan dia menempati ranking keempat. Jadi kalau misalnya sekarang di Indonesia ini PDIP, habis itu Gerindra, apalagi ranking keempat dia mengikuti pemilu. Nah, ini membuat Partai Masyumi, ya Partai Masyumi adalah Partai Majelis Syuro Islamiyah Indonesia, syirik.
sirik dia iri, loh ini kok bisa ini PKI ini menjadi menempati urutan keempat, berarti kan banyak rakyat yang memilih mereka kan, rakyat Indonesia, urutan keempat loh. Maka datanglah Mas Yumini, diojok-ojok supaya PKI ini dibubarkan. Oke, nah pola-pola ini terlihat juga di sekarang ini. Coba Bapak perhatikan, siapa yang berteriak-teriak bubarkan itu Al Zaitun, bubarkan itu Al Zaitun gitu kan? Sama polanya, artinya sejarah berulang, ya kan? Kenapa? Sirik. Loh, dia PKI bisa menempati urutan keempat loh, pemenang pemilu loh, tahun 1955. Nah kan mirip kan, sejarah berulang ya. The history repeat itself gitu. Cuma ini Soekarno ya dengan idealismenya yang luar biasa, visinya itu, maka dibentuklah Nasakom, dilembagakan. Apa Nasakom? Nasional, Agama dan Komunis. Nah, ini Soekarno dilembagakan. Tetapi ini para komunisme ini kena fitnah dan lain sebagainya, timbul pemberontakan G30 PKI, maka pada tahun 1965 dibubarkanlah PKI, ya kan? Bubarkan PKI. Nah sekarang kita kembali kepada perjalanan daripada komunisme di Indonesia ini. Apakah komunis di Indonesia mati? Saya percaya tidak. Ideologinya itu tetap hidup. Kenapa? Di Indonesia ini sekarang kesenjangan itu luar biasa. Baik kesenjangan masalah GDP, gross domestic product, juga kesenjangan masalah kepemilikan lahan. Ini adalah lahan, ya. Ini adalah situasi di mana ideologi atau ideologi komunis itu akan makin subur loh. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh bubarkan PKI, itu namanya orang sinting. Lah PKI udah bubar 1965, orang itu yang tidak mengerti. Ya, tidak mengerti, wong PKI udah dibubarkan resmi 1965, kok teriak-teriak bubarkan PKI. Berarti dia orang nggak ngerti apa-apa gitu. Ideologi itu tidak bisa dibubarkan. Sekarang di Indonesia dengan ketetapan MPR dilarang menyebarkan ideologi. Dia bilang bukan ideologi komunis, ideologi Marxis dan Lenin. Tapi sayangnya tidak dilarang di situ ideologi khilafah. Ini tidak fair juga ini. Ya, mestinya larang juga ideologi khilafah. Jadi Bapak Ibu, kita kembali dulu bicara ini ya, masalah ideologi ini. Nah, komunis ini. Indonesia ketika itu situasi di Indonesia seperti Bapak Ibu ketahui, dunia kan terdiri bipolar ya, bipolar. Sebelum bangkrutnya komunis lah istilahnya, ya bipolar, yaitu dunia barat, dunia timur. Dunia barat adalah kapitalis, liberal, dunia timur dengan komunis, kan bangkrut dengan rubuhnya pecahnya Uni Soviet, ya kan? Maka sekarang unipolar. Waktu itu Indonesia merdeka dalam kondisi dunia bipolar, ya, Amerika, liberalisme dan komunis. Nah, Indonesia ini menjadi rebutan. Dituduhlah Soekarno ini misalnya pro PKI dan lain sebagainya, sehingga diganti oleh Soeharto dengan caranya sendiri. Dan kita lihat sejak zamannya Soeharto bagaimana perekonomian Indonesia ya sangat kapitalis, dan sekarang masih ada sisa-sisanya. Tetapi Bapak Ibu ya, pada tahun 1992 seorang ilmuwan politik dan politik ekonomi dari Jepang, Francis Fukuyama, dalam bukunya The End of History and the Last Man, dia menceritakan di situ akhir daripada akhir daripada demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas Barat beserta gaya hidupnya ke seluruh dunia. Buktinya sekarang ekonomi China hebat, Rusia hebat, India hebat, tetapi terutama China. Jadi di Bapak Ibu, di yang sedang terjadi sekarang ini, jadi kalau ada misalnya orang meneriakkan PKI udah omong kosong itu, maka kita kembali lagi kepada kehebatan Panji Gumilang. Apa yang ingin dia capai dengan mengundang dari berbagai kalangan datang ke sana? Ada anaknya Aidit, ada dari mana itu siapa itu yang dari bawah bintang Daud itu? Ya, siapa namanya itu ya? Ya, Monica Rikers. Monica Rikers. Nah, Monica itu kan bintang Daud itu loh. Kan yang diundang itu apa? Dia itu memberi pesan begini, bahwa di Indonesia ini sekarang adalah politik simulakra. Kelompok tertentu di Indonesia ini adalah sedang menjalankan politik simulakra, politik KW-KW. Politik simulakra adalah politik
ya konstruksi berpikirnya itu imajinasi manusia itu atas realita tanpa menghadirkan realitas itu sendiri. Jadi halu, ini namanya politik halu. Ini adalah politik KW-KW. Ini yang dihadirkan oleh kelompok-kelompok tertentu, dikerahkan di sana, ada penimbunan senjata, ada NI dan lain sebagainya. Ini politik simulakra. Siapa yang menjalankan ini? Selain ormas-ormas seperti MUI juga yang lain, juga yang ada di pemerintahan. Maka Panji Gumilang melawan ini bukan dia dengan mengangkat senjata atau misalnya mengadakan demo. Dia tidak melakukan demo radikal dan anarkis. Kalau dia melakukan itu berarti dia menempuh cara-cara komunis, ya kan? Tetapi dia melakukan apa? Dengan mengundang ini orang-orang dari berbagai kalangan, ada yang Kristen, ada yang semua diundang, termasuk siapa anaknya Aidit. Dia melakukan politik original. Ini loh politik saya yang original, yang cinta perdamaian, mengutamakan toleransi tanpa memandang bulu siapa Anda. Itulah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah yang namanya yang berketuhanan yang Maha Esa. Lantas di mana salahnya dia? Jadi kita memahami diundangnya Aidit ke sana dalam konteks itu. Aidit itu bukannya memang putra daripada orang yang ikut PKI, Partai Komunis loh ya. Tetapi belum tentu dia komunis loh. Siapa ini si Aidit ini? Belum tentu juga anaknya ini komunis. Saya katakan tadi ideologi, bisa saja mungkin diantara kita ini disebut komunis, berpaham komunis. Kenapa? Karena kita menginginkan apa? Kesamarataan, sama rasa, sama rata, kepemilikan bersama, berkeadilan. Bukankah itu cita-cita daripada founding father? Nah, apakah kita katakan mereka itu adalah komunis? Jadi terlalu naif, ya, terlalu dangkal, terlalu cetek sebagian orang daripada yang menamakan dirinya tokoh-tokoh agama, penyelenggara negara yang gampang saja mengatakan PKI. Jangan yang ngomong itu juga adalah sebenarnya pentolan dari komunisme. Komunisme loh ya, bukan komunisme. Sama dengan Galaruais atau Galaruista, Sandinista. Nah, jadi ini Pak Pastor Paul yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana uniknya dan betapa elegannya, betapa cerdiknya Panji Gumilang Syekh Panji Gumilang untuk menangkis fitnahan, tuduhan yang tidak berdasar, politik simulakra yang ditembakkan kepada dia. Nah, dia dengan begitu saja, saya tunjukkan politik original saya. Inilah manusia, mereka adalah warga negara Indonesia, saudara-saudara saya. Inilah berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kita sama rasa, sama rata. Apakah Anda Kristen, apakah Anda Muslim, apakah Anda turunan daripada pengikut organisasi PKI, bagi saya nggak masalah. Anda adalah manusia, kemanusiaan adil dan beradab. Itulah praktik daripada Pancasila itu yang dia tunjukkan melalui kegiatan perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah itu. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara di sini Bapak Ibu, pasti nanti yang dari luar sana banyak itu Pak mengatakan kita menuduh kita. Oh, Pastor Paul itu mengajarkan komunisme. PKI katanya bukan komunisme, mengajarkan PKI. Sentramer itu haloho itu PKI itu. Karena nanti pasti ada begitu. Tapi bagi kita nggak masalah. Nggak masalah apa, walaupun memang dalam hati kita ini cara berpikirnya cetek gitu ya. Iya. Cetek gitu. Yang cetek lucu gini Pak Santi Amar. Iya. Di Belanda sama di Jerman ini ada partai komunis loh. Iya. No problem. Ya, tetapi nggak bertumbuh. Kenapa nggak bertumbuh? Ya karena mereka nggak suka komunis saja. Iya kan? Iya. Karena nggak suka saja. Nggak dipersekusi, nggak diapa-apain. Tumbuh nggak. Padahal sebelahan negaranya sama negara komunis. Nggak pakai nyebrang laut. Naik mobil aja ke Rusia nyampe loh. Itu orang-orang Ukraina. Kalian lihat ya, di Jerman, di Belanda, itu banyak mobil platnya tuh UK. Artinya Ukraina. Plat Ukraina itu, mobil-mobil dari Ukraina datang, banyak sekali mobil-mobil. Naik mobil aja nyebrang dari negara-negara komunis, dari Rusia. Apakah bisa jadi komunis Belanda? Apakah Jerman jadi komunis? Ada partai komunis. Nggak tumbuh. Nah itu kan tergantung Anda. Anda mau jadi komunis apa enggak?
Kalau Anda nggak suka nggak usah. Kok bahaya Latin lagi-lagi nih, ini si Gatot kemarin hati-hati komunis. Aduh, itulah gaya-gaya mereka itu Pak, politisi mulakra. Nah, makanya kan tadi sekalian saya ajarin, ini loh, komunis itu merugikan Indonesia apa? Makanya sekalian saya ajarin, Islam merugikan Indonesia banyak. Pemberontakan itu terang-terangan atas nama Islam, itu Kahar Musagar, siapa lagi itu ya, DITI Permesta itu ya, si Imam Samudra, semua atas nama Islam semua. Apakah atas nama komunisme? Enggak ada orang ngebom atas nama komunisme. Enggak ada. Ya. Andi, silakan Andi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.